Bagimu ya Tuhan, kehadiran kami. Bagimu ya Tuhan, ibadah kami sore hari ini. Kami ada untuk kepentingan Tuhan. Kesuksesan kami, keberhasilan kami, itu pun untuk kepentingan Tuhan. Ajar kami, tuntun kami Tuhan, agar kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami hari ini untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Agar kami pulang, kami menjadi orang-orang yang diubahkan. Kami menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Jamah hamba-Mu sucikan, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat sore, Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah pagi, siang, dan sore hari ini memiliki keluarga yang sukses. Saya percaya saudara-saudara ini akan cocok buat setiap kita yang sudah berkeluarga, yang sudah lama berkeluarga juga, yang baru berkeluarga, atau yang akan membangun keluarga, atau yang masih muda. Karena saya percaya saudara-saudara setiap kita pasti menuju ke arah sana. Kalau saudara berkeluarga, pasti juga rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang sukses. Nah, kalau berbicara tentang sukses, maka sukses akan bisa menjadi begitu relatif ya. Yang disebut sukses artinya sukses bagi yang satu belum tentu sukses bagi yang lain. Tapi saya percaya saudara-saudara, kesuksesan untuk mengukur keluarga pasti ada ukuran-ukuran standar lah. Yang akhirnya secara umum kita berkata bahwa ini keluarga yang sukses. Coba ya, secara umum kesuksesan akan diukur dari beberapa hal. Kita tidak bisa mengukur dari satu sisi saja. Harus diukur secara holistik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah berkeluarga boleh angkat tangan. Oke, yang belum berkeluarga. Ya 50-50 ini. Banyak juga. Jadi saudara-saudara hari ini ya katekisasi lah. Ya kalau saudara-saudara yang belum berkeluarga ini katekisasi. Kalau saudara sudah berkeluarga, minimal saudara mengingat kembali. Siapa pengen keluarga saudara atau yang akan berkeluarga, keluarganya sukses boleh angkat tangan. Yang gak angkat tangan gak apa-apa. Dilihat dari atas. Setiap kita pengen sukses pasti. Pasti pengen sukses. Saya yang khotbah pun demikian. Saya pengen keluarga saya juga sukses. Tapi saudara-saudara, secara umum suksesnya sebuah keluarga harus dilihat secara holistik.
Kalau saudara baca renungan di dalam buletin, ya Bapak Gembala sudah singgung di situ. Sukses harus dilihat secara holistik. Nggak bisa cuma dilihat misalnya dari satu sisi finansialnya saja. Uangnya banyak, nggak bisa saudara-saudara. Sebab belum tentu orang yang belum tentu keluarga yang keuangannya sangat berlimpah bisa disebut menjadi keluarga yang sukses. Saya catat saudara-saudara ada 5 hal, bukan ini yang saya mau khotbahkan. Ini secara singkat mengukur ya, apakah keluarga ini sukses atau tidak. Yang pertama saudara-saudara, kesuksesan sebuah keluarga diukur dari ya keuangannya. Itu bisa. Jangan sampai saudara-saudara kebutuhan primer tidak terpenuhi, boro-boro bicara kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer saja kadang tercukupi, kadang tidak. Kadang waduh saudara sampai betul-betul banting tulang, peras keringat hanya untuk kebutuhan primer. Saya rasa saudara-saudara kita belum masuk kategori yang disebut sukses. Ini kalau bicara tentang finansial. Keluarga yang sukses, dia bisa mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan primernya. Soal makan tidak masalah, ada keuangan cukup. Soal rumah tidak masalah. Ya kalau dia misalnya masih kontrak, dia akan masih punya dana. Enggak harus, waduh sekuat tenaga hanya untuk cari untuk uang kontrak. Dia masih punya uang untuk yang second. Ya dia bisa cicil kendaraan bermotor yang sekunder. Dia masih punya uang untuk cicil ini. Dia masih punya uang untuk ya ikut asuransi. Minimal BPJS. Saya berharap saudara-saudara jemaat minimal ada BPJS. Saudara keliru deh kalau misalnya saudara yang minimal saja saudara enggak urus ini. Ini kesempatan baik. Ditanggung saudara-saudara. Adik saya pernah saksikannya di minggu awal. Saya ingat khotbahnya 1 bulan yang lalu nih. 1 bulan kemudian di tempat yang sama, jamnya sama. Adik saya itu cancer ya. Kanker payudara. Dioperasi. Pakai BPJS Pak, Bu. Free. Itu bukan operasi ringan. Jadi minimal saudara-saudara. Tapi mungkin saudara-saudara ada orang-orang yang akhirnya punya keuangan bisa lebih. Jalan-jalan, bisa ke Anyer, punya duit lebihan Bali, lebihan lagi Australia, lebihan lagi Israel. Gitu. Jadi keuangannya cukup. Seperti itu. Jangan sampai saudara-saudara, aduh buat bayaran sekolah nunggak, buat kontrakan rumah nunggak, cicilan motor 3 bulan belum bayar, listrik sebentar lagi dipadamin. Saudara-saudara untuk boro-boro untuk cicil, boro-boro untuk jalan. Saudara-saudara. Jadi salah satu ukurnya keluarga yang sukses, ini secara finansial bisa tercukupi. Ini khotbah bukan khotbah ajaran sesat nih Pak. Jadi kita pengen secara keuangan kita bisa istilahnya cukup. Jangan anak-anak merengek-rengek tuh untuk janji tagih, hadiah, ulang tahun, kita enggak bisa kasih. Jalan-jalan kita mau bahagiain istri. Beli daster aja 2 tahun sekali. Daster itu. Coba kalau kita secara keuangan bisa, waduh jangankan daster. Alat-alat
kosmetik yang mahal-mahal juga gue bisa beliin. Stocking jala-jala juga gue bisa beliin. Baju yang bagus. Supaya ya si istrinya senang. Uang bukan segalanya, tapi uang ini alat untuk kebahagiaan. Alat. Yang kedua, ukurnya secara klasifikasi sosial. Jadi saudara mau ukur keluarga saudara sukses atau tidak, lihat ini. Tingkat pendidikan keluarga. Jadi kalau saudara sudah milih suami saudara ya lulusan SMU, lalu dia tidak mau mengupgrade, ya sebatas ini. Kecuali dia punya prestasi di luar dugaan. Ternyata dia jago angkat besi. Jadi juara dunia dia. Akhirnya pengurus KONI kasih dia 1 miliar. Gara-gara dapat medali emas. Ini di luar dugaan. Ini remaja-remaja nih, pemudi-pemudi ini. Jadi salah satu yang dilihat kalau mau pilih pasangan, lihat juga soal ini. Ini bukan ajaran sesat. Jangan cuma lihat gantengnya doang. Tapi soal pendidikan juga lihat. Nah, apakah kita bisa mensekolahkan anak-anak kita sampai ke jenjang yang baik? Prestasi anak-anak kita mantap. Sekolahnya berprestasi. Jangan anak kita, saudara-saudara SD 2 tahun tidak naik kelas, SMP 1 tahun tidak naik kelas, SMU 1 tahun tidak naik kelas. Itu nilai hampir tidak lulus. Terus menerus hampir tidak lulus. Jadi lulus enggak? Lulus, tapi nilainya hampir tidak lulus. Coba kalau misalnya kita punya anak ya, waduh, ini saya tidak mau ini ya, mau supaya saudara jadi bersaing, bukan. Tapi kita punya anak, lihat, waduh 10 besar, wah kadang-kadang 3 besar, waduh dia lomba ini juara, itu membanggakan tuh. Saudara dipanggil karena apa? Karena mendampingi anak saudara dapat ranking, dapat kejuaraan. Jangan sampai saudara dikasih surat dari sekolah, anak saudara tonjok temannya sampai patah tulang hidung. Yang begini-begini. Apakah anak-anak kita nih kalau misalnya jadi bekerja ya, akhirnya diangkat jadi kepala bagian, diangkat jadi supervisor. Itu kan hal yang membanggakan. Atau kita enggak masa bodoh dengan pendidikan anak, enggak peduli. Wah kita keliru. Apalagi saudara-saudara ukurannya. Ukurannya hubungan dengan sesama. Jangan saudara-saudara, wah kita punya duit, banyak. Tapi istri kita enggak puas dengan saudara. Aku enggak bangga nih memiliki suami seperti dia. Enggak bangga, ya duit dia memang kasih. Tapi kepuasan batin, kepuasan yang lain, saya tidak pernah dapat. Ngomongnya terlalu kasar, nyakitin, bangkit-bangkit. Keluarga lo. Pak ini begini pak, banyak nih. Saudara punya uang banyak, boleh saudara-saudara. Tapi berapa banyak anak-anak, saudara-saudara hubungan dengan kita ini sebagai bapak, sebagai ibu. Anak-anak terluka, saudara-saudara. Terlalu kasar ngomongnya, terlalu nyakitin. Atau terlalu dimanja, saudara-saudara. Ini dua-dua ekstrim nih, sama-sama buruknya. Anak nangis, nggak diomel, waduh.
liar, nggak ada disiplin. Terlalu dimanja. Teriak-teriak mau barang sesuatu, mau hadiah, wah nangis, di mall nangis, mau minta barang. Ya demi supaya jangan nangis ya, udah beliin aja. Terlalu dimanja. Nanti saudara-saudara dia bertumbuh, dia tidak bisa mandiri. Ketika dia akhirnya mengukur kemampuan dia saudara-saudara, dengan teman sebayanya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa bahwa, wah ini saya diperlakukan begini, saya tidak pernah dididik, sehingga saya tidak memiliki kemampuan tertentu. Dia akan kecewa dan marah kepada bapaknya saudara-saudara, atau ibunya. Beberapa kali pelayanan CG, Champion Gathering dalam SPY, didapati anak-anak yang terlalu dimanja. Ternyata akhirnya saudara-saudara, dia kepahitan. Apalagi saudara-saudara, ya hubungan dengan masyarakat. Ya kaya, punya duit banyak, digedekin sama tetangga. Disumpah-sumpahin. Kenapa saudara-saudara? Ya kita enggak pandai bergaul, enggak pandai bermasyarakat. Apalagi ukurannya, soal kerohanian Pak. Soal kerohanian. Bicara tentang integritas, banyak duitnya saudara-saudara, tapi nipu. Banyak duitnya saudara-saudara, tapi tidak setia terhadap pasangan. Banyak duitnya, anak-anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama saudara-saudara. Tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Ini kalau gede saudara-saudara, ini orang tuanya nih, bapak atau ibunya nih, diluluin, digue-guein. Saya pernah lihat nih saudara-saudara, anak ngomong sama orang tuanya, lu, gue, lu, coba bapaknya, lu. Itu di keluarga saya disambelin tuh, dicabai, dipatas, digituin. Enggak hormat saudara-saudara. Anak saudara boleh pinter, lulusan Singapura, lulusan Korea. Tapi enggak hangat ya, enggak ramah. Enggak bisa bergaul dengan sesama. Saudara tidak bisa disebut sukses. Nanti anak saudara bisa bikin masalah. Saudara sukses bangun kekayaan mulai dari awal terus. Anak saudara bisa bikin miskin saudara. Jadi bandar narkoba bisa. Ugal-ugalan. Jagonya jago ngorek knalpot. Coba. Saya tahu saudara-saudara beberapa anak saudara-saudara pagi-pagi jam 2 tiba-tiba keluar rumah. Ngapain? Ngetrek. Ngetrek tuh balapan liar. Jam 2 subuh keluar. Itu kalau lewat kampung itu anak disumpahin saudara-saudara. Biar modar. Kenapa? Terlalu berisik. Tapi coba bayangin ya, anak-anak hormat, anak-anak ramah ya, rajin, anak-anak suka melayani, istri melayani, suami melayani, anak-anak suka berbagi ya, anak-anak tidak kikir, ya keluarga tidak kikir, suka baca Alkitab, coba. Jangan sampai saudara-saudara melek gadget. Sambil tiduran gadget, di mobil gadget. Gadget itu smartphone, game. Jadi melek, tidur, duduk, yang dia pegang smartphone, game. Tapi yang terutama saudara-saudara soal kerohanian, keluarga sukses itu bisa ukurannya gini. Cakap nggak mengatasi konflik.
Tidak ada keluarga yang tidak akan mengalami tidak pernah tidak mengalami konflik. Konflik pasti akan ada. Siapapun kita. Tadi pagi saya khotbah, saudara-saudara, saya singgung pengkhotbah 2. Salomo tuh orang yang pinter, sangat pinter. Punya duit banyak. Tapi Salomo mengakui, masalah pun terjadi atas orang pintar. Saudara boleh baca pengkhotbah 2. Sampai tertidur pun aku ngimpi-ngimpi soal masalah. Salomo ngomong begitu. Tapi keluarga yang sukses, masalah boleh banyak, masalah boleh datang. Keluarga yang sukses adalah keluarga yang dia cakap mengatasi masalah. Keluarga-keluarga yang beda suku, beda pendidikan, ada terjadi. Latar belakang agama akhirnya jadi Kristen. Bisa terjadi konflik. Konflik dengan orang yang lain, konflik soal anak. Ya bisa saja terjadi. Tapi masalahnya saudara-saudara, cakap nggak mengatasinya. Menyelesaikannya. Ada keluarga-keluarga duit banyak. Ketika konflik terjadi, waduh ribut terus. Soal sisir ribut. Soal mandi ribut, saudara-saudara. Soal salah beli, soal ketinggalan, soal lupa, ribut. Apa saja bisa dijadikan ribut. Gimana mau sukses, saudara? Gimana bisa berbahagia? Main FB ribut. Buka HP ribut. Yang terakhir saudara-saudara, keluarga sukses itu ukurannya salah satunya sehat nggak jasmaninya. Duit banyak. Kagak bisa jalan Pak, asam urat. Ganteng, waduh, tapi udah nggak bisa lihat, diabetes, darah tinggi. Ini fakta, saudara-saudara, ini zaman sekarang nih. Kalau sakit-sakitan terus juga, mana bisa merasakan kebahagiaan? Jadi, saudara-saudara, kalau saudara mau lihat keluarga diukur, ya dari itu. Secara finansial dia bisa mencukupi kebutuhan primer, sekunder. Oh, puji Tuhan kalau misalnya kebutuhan tersier terpenuhi, itu bisa disebut sukses dia. Tapi kan bukan cuma keuangan. Klasifikasi sosial, jenjang pendidikan anak, prestasi anak. Lalu apa? Hubungan dengan sesama, kerohaniannya, saudara lihat. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yaitu soal jasmani. Nah kalau ini sebagai ukuran dari sebuah kesuksesan, ini kan sebagai output dari sebuah proses. Kesuksesan itu bukan diciptakan, simsalabim, abrakadabra, sukses. Bukan. Kesuksesan itu hasil dari sebuah proses yang panjang. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 128, coba kita lihat ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini lihat ya, kuncinya itu yang pertama, ayat yang pertama. Nanti saya akan jelaskan apa maksud ayat pertama. Tapi berkat-berkatnya mulai dari ayat kedua. Yang tadi saya ngomong soal apa? Soal keuangan. Apabila engkau memakan
merasakan hasil jerih payah tanganmu. Itu bicara keuangan, Pak. Hubungan dengan sesama, lihat istrinya seperti apa, lihat anaknya seperti apa. Lalu ayat yang kelima. Dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Panjang, Pak. Jangan punya duit, waduh luar biasa, sebulan doang. Sehat sebentar doang. Anak-anak berprestasi waktu SD doang. SMP hancur, SMA tambah hancur. Bahkan lihat dikatakan, dan melihat anak-anakmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sampai cucu, saudara-saudara. Jadi orang yang berhasil. Cucunya juga takut akan Tuhan. Orangnya hebat-hebat. Itu keluarga sukses. Nah kuncinya ayat 1. Coba lihat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah kalau saudara lihat arti kata takut akan Tuhan. Itu sebenarnya sedang berbicara tentang hikmat, orang-orang yang berhikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan, adalah hikmat, kebijaksanaan, full of wisdom. Jadi bagaimana saudara-saudara bisa mendapatkan satu keluarga yang sukses secara holistik, secara menyeluruh. Saudara lihat. Milikilah kehidupan yang bijaksana. Jadi kalau saudara mau tahu artinya takut akan Tuhan, hidup bijaksana, Pak. Hidup bijaksana. Ini kunci. Coba kita buka Pengkhotbah 3. Ayat 1. Oh, sorry, bukan Pengkhotbah 3, Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini saudara, ini hikmatnya. 2. Karena panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Sejahtera tuh sampai tua. Akan ditambahkan kepadamu. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sehat, Mak. Punya duit, sakit-sakitan. Aduh. Saudara tidak bisa menikmati. Saudara tidak bisa maksimal untuk mendidik anak-anak. Kalau kita ini sakit-sakitan, waduh nanti kena gangguan jiwa kita. Sakit-sakitan terus. Kalau kesuksesan itu adalah output, adalah sesuatu yang dihasilkan, maka kita harus bijaksana. Ini saya tutup dengan ini. Menghasilkannya. Saudara-saudaranya orang-orang muda yang belum berkeluarga dengar. Kalau saudara mau mendapatkan keluarga yang sukses. Keluarga-keluarga baru, saudara-saudara dengar. Engkau yang masih punya anak satu, masih punya anak kecil, dengar ini. Keluarga yang udah lama, yang anak-anaknya udah SMU, udah kuliah, dengar ini. Sama saja, saudara. Kalau kita semua nih mau mendapatkan keluarga yang sukses, tadi kita udah lihat ukurannya secara holistik, maka milikilah hikmat. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat yang ke
7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara coba lihat di dalam ayat yang ke-9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kalau kesuksesan itu adalah sebuah tuaian. Ini orang muda nih, dengar nih. Keluarga-keluarga muda dengar. Keluarga-keluarga yang sudah lama dengar. Kalau kesuksesan itu adalah sebuah tuaian, maka ada dua pertanyaannya. Buat keluarga yang sudah lama. Mari cek. Keluarga saudara menurut saudara sukses atau enggak? Coba cek finansial. Cek apa lagi? Cek soal klasifikasi sosial. Cek hubungan dengan sesama. Dengan mertua, dengan adik, kakak, suami. Apa kata istri tentang saudara? Suami-suami. Apa kata suami tentang saudara? Apa kata anak-anak? Apa kata lingkungan tentang saudara? Cek soal kerohanian. Anak-anak suka melayani enggak? Anak-anak suka berbagi enggak? Sama kayak bapaknya enggak suka berbagi? Atau bapaknya cuma nyuruh doang ya? Suka suruh doa ya? Cek. Anak-anaknya tamak atau kikir? Oh, tamak atau kikir sama aja. Tamak atau murah hati ya? Coba lihat, cek anak-anak suka baca Alkitab enggak? Keluarga ada waktu enggak? Anak keluarga bisa menyelesaikan konflik enggak? Lebih banyak ributnya atau ya ribut sebentar saja. Cek. Coba cek. Kalau di keluarga saudara lebih banyak sakitnya atau enggak ya? Kalau misalnya saudara ternyata, saya langsung ambil yang negatifnya ya. Ternyata, waduh kalau diukur kesuksesan itu 10, wah ini saya cuma 5 ini. Saya mau kasih tahu jawabannya. Itu hasil taburan kita. Tuhan bilang begini. Orang akan menuai apa yang ditabur. Kita enggak usah menyalahkan orang lain, enggak usah menyalahkan cuaca. Ya kita enggak usah menyalahkan Jokowi atau Prabowo. Kita enggak usah menyalahkan KPK atau Polri. Kita enggak usah menyalahkan soal bensin. Kita enggak usah menyalahkan sekolah. Kita nih, apakah kita sudah menabur sesuatu yang baik? Atau tidak? Untuk keluarga-keluarga baru. Apakah saudara mau, saudara ini sehat? Ini keluarga-keluarga baru ya. Apakah saudara mau anak-anak akhirnya menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat? Apakah saudara secara finansial, saudara mau keuangan saudara ternyata cukup.
Untuk kebutuhan utama cukup. Untuk kebutuhan yang kedua cukup. Bahkan masih punya lebih untuk jalan-jalan. Untuk beliin istri hadiah yang dia suka. Kain yang bagus dari luar negeri. Permata. Dan kasih kepada istriku, sayang, selamat ulang tahun. Ya, lah kemarin kan udah ulang tahun Pak, ya kau ulang tahun tiap bulan. Kalau saudara menginginkan hal-hal yang baik, saudara dengar nih, mari menabur. Karena apa? Karena Alkitab berkata apa yang ditabur pasti akan dituai. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau mau menuai sesuatu yang baik, berkualitas baik, kan bicara tentang kesuksesan. Kualitas yang baik. Ya mari menabur hal-hal yang bermutu. Dan ini masuk akal Pak, ini masuk logika. Saya tanya sama jemaat yang saya layani di Pondok Maharta tuh ada tukang beras. Pak, beras paling murah. Beras apa Pak yang Bapak jual? Dia bilang, beras bulog. Jadi ternyata beras bulog itu agak murah. Kenapa murah? Habis beraknya kandungan karbohidratnya memang berkurang banyak. Cahayanya pudar, semua kandungan airnya juga pudar, kualitasnya kualitas rendah. Makanya murah, bibitnya murah. Lalu saya tanya, Pak ini jujur ya Pak, yang paling bagus mutunya, beras apa? Pandanwangi. Ada beberapa produk dari mana? Dari Cianjur ada. Wah itu bagus, dari bentuknya sempurna, putihnya sempurna. Kalau misalnya ditanek ya saudara-saudara, dimasak, dia itu lama kuningnya. Itu pandanwangi. Harganya ya memang dia lebih mahal. Nah saudara, apa yang membedakan? Ini sama-sama beras, tapi bentuknya beda, harganya beda, mutunya beda, bibitnya beda Pak. Waktu ditabur. Kalau saudara mau sakit, ditanggung biayanya, masuk kelas 1. Ya saudara nabur dong, asuransi. Asuransinya ya pilih yang bagus. Jangan saudara-saudara mau asuransi yang murah, dapatnya rumah sakit yang mantap, kelas 1. Kagak bisa. Kan masuk di akal. Jadi saudara-saudara maksud saya, mari menabur untuk sesuatu yang berharga, untuk output yang baik. Mari saudara menabur. Nabur waktu untuk anak-anak. Ada kasih waktu yang berkualitas untuk istri. Anak-anak gak usah ikut campur. Papa sama mama mau pergi. Kadang-kadang kita harus berkata begitu. Ya kadang-kadang kita pergi bersama-sama. Nabur Pak, nabur. Nabur kerajinan, nabur kreativitas. Belajar lagi. Nggak peduli mungkin saudara berkata ya saya tidak muda lagi. Emang kalau tidak muda lagi tidak boleh belajar. Olahraga Pak. Tanya sebelah kiri, sebelah kanan, lo olahraga enggak? Saudara enggak usah fitness. Enggak usah begitu-begitu. Kecuali memang saudara punya waktu, punya modal, ada komunitasnya. Nah minimal
prinsipnya saudara ada sport. Saudara menabur nggak gaya hidup sehat? Lihat anak-anak, mau anak-anak baik ya, kasih teladan enggak dia? Kasih sampai dilihat ya, saudara nih orang yang suka berdoa, orang yang suka baca Alkitab. Kalau lagi ada pergumulan, saudara nggak gampang mengumpat, nggak gampang ngomel, saudara-saudara. Kenapa? Kan ini langsung ditangkap itu. Kalau saudara tabur-tabur, bersungut-sungut, gampang mengumpat, itu mencetak anak. Saya tuh udah lihat, saudara-saudara. Saya pernah cerita di sini, saudara-saudara. Saya kalau nganter Given sekolah bertiga, kalau kadang-kadang kita antar Given bertiga. Ya namanya juga rumah di kampung kan. Itu apalagi jam-jam setengah tujuh lewat, itu mobil begitu banyak campur dengan motor-motor, apalagi di kampung. Aduh, orang sembarangan serobot begitu. Nah, kadang-kadang tanpa disadari istri juga agak kesel gitu. Kan saya pernah cerita ya, istri saya dasar orang kampung. Jadi seharusnya kita nih udah nunggu lama, kita mau jalan, diserobot. Istri saya tuh dasar orang kampung. Tidak selalu, kadang-kadang dia suka begitu, agak gergetan. Ini orang nggak punya otak sih banget sih. Satu kali saya nganter Given, saudara-saudara. Istri saya enggak ikut. Ya setengah tujuh lewat, itu kredit banyak. Di mana-mana, waduh serobot. Given di sebelah kiri. Tiba-tiba dia ngomong, dasar orang kampung. Ini kesaksian memang tidak bagus. Tapi ini saya mau kasih tahu, ini bukti nyata. Bahwa kita ini jadi teladan buat anak. Lalu saya ngomong begini sama Given, kamu ngomel-ngomel tuh orang kampung memang begitu. Jadi kita diam saja. Capek juga kita ngomong. Lagi pula masa anak Tuhan ngomongnya begitu. Saya ngomong begitu sama Given. Saya kalau lagi di jalan, saya lebih banyak diam dibanding. Kalau sama istri saya lebih banyak komen ya. Saya lebih banyak diam. Satu kali kita nganter Given bertiga lagi. Setengah tujuh lewat, biasa kredit banyak. Orang serobot. Istri saya kadang-kadang latah, tuh lihat tuh, gak pakai aturan tuh. Anak saya ngomong begini, mama gak usah ngomel-ngomel begitu. Gak bakal berubah dia mah. Saya dalam hati, itu omongan saya. Bagus. Jadi saudara-saudara, mari kita nabur sesuatu yang bermutu. Kalau saudara mau punya keuangan yang memadai, mari nabur, kerja keras. Situasi tidak akan semakin baik. Mari kreatif. Itu nabur, saudara-saudara. Saya yakin Alkitab tidak pernah bohong. Apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Jadi kalau kita mau hal-hal yang baik, sukses, keluarga yang sukses, tidak bisa terjadi dengan sekejap simsalabim abrakadabra, tidak bisa. Ini hasil dari sebuah taburan. Tidak mudah memang. Belajar memberi, saudara-saudara. Oh, kita menabur soal keuangan. Saya percaya, saudara-saudara, kita juga akan melihat anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 9, coba lihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita menuai, jika kita tidak jadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau hubungan dengan ayat di atas, jangan jemu-jemu menabur. Jadikanlah menabur itu sebagai gaya hidup. Jangan kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, tapi naburnya sesekali. Kalau ingat, kalau lagi mood,
Kalau lagi didorong-dorong, ada nyanyian, didorong-dorong. Kalau lagi dengar khotbah yang menyala-nyala, Pak, saya kayaknya mau menabur, Pak. Tapi kalau udah sampai pasar rembe, Pak, itu kayaknya hilang tuh, Pak. Saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik kalau nabur setengah-setengah, lakukan baik setengah-setengah, kasih teladan setengah-setengah, doa setengah-setengah. Saudara, kalau saudara pernah nonton Mancing Mania, maka mancing itu banyak caranya, ya. Sekarang yang kalau misalnya Mancing Mania biasanya pakai umpan-umpanan, bukan umpan hidup, bukan umpan daging ikan, bukan. Tapi pakai umpan-umpanan. Mancing itu saudara-saudara, kalau pakai umpan-umpanan 2 caranya. Atau 3. 1 trolling. Trolling itu saudara-saudara, itu umpan-umpanan, ya tergantung besarnya ya, ada yang sebesar seperti ini. Kalau trolling itu dilempar jauh kira-kira ya 50 meter ke belakang, lalu bootnya jalan. Nah itu akan dia jalan begini ya, seperti itu. Trolling, terus muter. Lalu popping. Popping itu saudara-saudara, itu dilempar. Jadi ikan-ikanan itu terbuat bukan dari kayu, tapi terbuat dari timah. Bentuknya ikan, dilemparnya ke bawah. Ya 100 meter, 50 meter tergantung dari spotnya. Lalu setelah sampai dasar, lalu ditarik, diputer. Set, diputer begitu. Jadi seperti ya naik begitu. Nah, seperti itu. Dan itu terus dilakukan. Lalu casting. Casting itu ikan-ikanan terbuat dari plastik atau dari kayu, bentuknya ikan, dilempar. Bootnya berhenti, lalu dilempar jauh. Wah sejauh-jauhnya, bisa 100 meter, pokoknya lentingannya bagus, maka dia akan jauh. Setelah sampai jatuh ke laut, lalu ditarik. Set. Jadi ikan bisa begini, begitu, tarik begitu. Itu dilakukan berulang-ulang. Kalau misalnya 1 kali lempar nggak dapet, ya kagak dapet. Udah kagak dapet ikan. Jadi harus diulang. Lempar, tarik lagi, nggak ada. Sampai lempar lagi, terus. Nah di Mancing Mania itu kalau misalnya yang di shoot, yang direkam, itu pas dapet. Dari pagi sampai sore, dapatnya 2. Jam 2 siang sama jam 5 sore. Nah itu yang diambil, jam 2 siang sama jam 5 sore doang. Yang dari jam pagi, jam 7 pagi sampai jam 1 itu kosong. Itu ngelempar sampai pegel, kagak diambil. Jadi saudara-saudara harus terus. Olahraga juga harus terus. Jangan kau fitness 3 bulan sekali, kagak dapat. Memberi, berdoa, berbagi, hangat ya, senyum. Itu harus dilakukan terus menerus. Jadi kalau kau semua jadi orang yang hangat, jadilah orang yang hangat. Orang yang gampang senyum, orang yang murah hati. Dan teruslah lakukan. Saudara dengar, Alkitab berkata, kalau kita tidak jemu menabur. Lihat ya, apabila sudah datang waktunya, Alkitab yang bilang, kita akan menuai. Itu kata Tuhan. Jadi kalau mau kasih waktu buat anak, terus secara rutin. Kalau kau memuji istri, jangan 2 tahun sekali. Terus meneruslah kau puji. Semakin kau puji, itu istri dandan terus. Kalau istri dandan terus, saudara-saudara, itu istri akan kelihatan cantik terus. Jangan sampai kau jarang memuji, nanti yang memuji satpam. Akhirnya istrinya senang sama satpam. Kenapa? Karena suaminya tidak jarang muji. Jadi terus menerus. Inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kesuksesan itu sebuah output, sesuatu yang dihasilkan, maka kita harus menabur sesuatu yang berkualitas. Ingat itu. Yang kedua, marilah menabur sesuatu yang berkualitas.
terus menerus. Yang ketiga, yang terakhir. Coba lihat ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita menabur. Itu, kalau saya ganti kalimatnya. Memang temanya soal menabur. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita menabur. Jadi artinya saudara-saudara, pergunakanlah setiap kesempatan. Karena tidak selama-lamanya kesempatan itu ada. Mumpung Anda masih kecil. Bapak Gembala sudah ngomong begini, kalau mau mendidik anak, yang paling baik 14 tahun ke bawah. Itu secara psikologi. Dia masih bisa menerima nilai-nilai, masih mudah dibentuk. Lewat 14 tahun, bukan berarti tidak bisa. Tapi semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Mumpung anak masih umur 7 tahun, mumpung anak masih umur 6 tahun, mumpung anak masih kecil. Saudara jadi teladan, tabur sesuatu hal yang bermutu. Keteladanan belajar, keteladanan cinta Tuhan, keteladanan memberi. Satu kali saudara-saudara, saudara akan berdecak kagum terhadap anak saudara. Kenapa? Anak saudara sukses dalam karier. Anak saudara hormat sama saudara, mengasihi saudara, tidak membuang saudara. Sebab ada orang-orang ya, tidak di sini ya. Ada orang-orang anaknya sukses di luar negeri, mamanya ditaruh di panti jompo. Saya mau kasih tahu. Enggak diperduliin. Wah sedih gak? Sedih. Mamanya diluluin. Kalau nelpon apaan sih? Repot-repotin nelpon melulu. Coba mamanya. Waktu kita masih kecil, masih bayi, kita teriak apa saja, mama akan kasih. Pagi-pagi, kalau saya lihat istri saya, saudara-saudara, dia bangun pagi-pagi, dia masak air buat anaknya. Yang satu-satunya itu. Dia siapin sarapan, siapin seragam, dia setrikain, dia sisirin, kita doa bareng-bareng setiap hari. Kalau anaknya minta, mau minta ini, mamanya selalu kasih. Terus menerus, tidak ada kata tidak. Tapi berapa banyak saudara-saudara ketika anaknya besar, sukses, mama udah sakit-sakitan, kadang-kadang nelpon sekali-sekali saja. 2 minggu sekali, kadang-kadang tidak ditelepon. Mama nelpon. Ngomongnya apa sih ma? Aku lagi sibuk nih. Coba lihat. Tapi kalau kok kita didik anak dari kecil. Mama enggak usah nelpon. Anak yang nelpon. Ma lagi ngapain ma? Nanti aku mampir ya ke rumah ya. Mama mau dibeliin apa? Bapau ya, bapau ya. Dimsum mau enggak ma dimsum? Enggak mau dimsum mah unduran montong. Enggak apa-apa, sekali-sekali. Dibawain. Coba saudara, enggak didik anak. Jadi dengar nih, selagi ada kesempatan menabur. Selagi ada kesempatan kursus. Selagi ada kesempatan kuliah. Saya bersyukur untuk teman saya itu yang walaupun agak bawel-bawel dia kalau ngomong, kuliah pak, ambil lagi pak, kuliah pak. Saya bilang, dananya dari mana? Ya dana mah gampang mata lo. Tapi sore ini orang nggak berhenti, kuliah pak, ayo pak, kuliah akhirnya saya selesai juga. Maksudnya terus menerus saudara-saudara. Mumpung ada kesempatan. Tidak selama-lamanya ada kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara nih. Ini PBS yang kedua mau dibuka nih. Petamburan Bible Study. Saya berharap saudara-saudara ini kesempatan saudara pergunakan. Ada banyak orang-orang yang akhirnya nggak bisa berdoa, nggak bisa jadi teladan. Belum pulih soalnya. Kenapa? Nggak pernah ikut kegerakan, nggak mau. Tidak selama-lamanya kegerakan yang dari Tuhan itu ada. Di sini ada kegerakan SPY, saudara-saudara. Banyak orang dipulihkan. Saya ikut Dulos Camp. Om Yosi, Pak Untung, Pak Ulpat ikut Dulos Camp. Kita mau semuanya. Saya bersyukur untuk jemaat-jemaat yang respon ya. Ada SPY, kegerakan dipulihkan, keuangan dipulihkan, hubungan dipulihkan. Dahsyat saudara-saudara. SPY mau diadakan lagi. Saya bersyukur untuk jemaat-jemaat yang
respon dan sudah ikut. Coba saya mau lihat jemaat-jemaat yang sudah ikut SPY. Ya, please, mohon maaf. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Diri. Yang sudah ikut SPY diri, coba, please. Nggak apa-apa saudara, ini bukan menjebak saudara. Saya mau kasih lihat, ini saya mau kasih jempol. Coba yang duduk tepuk tangan buat mereka semua, yang duduk. Please, diri dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara dengar, orang muda dengar. SPY itu sesuatu yang luar biasa. Kita akan mau lakukan lagi. Saya menantang saudara-saudara yang duduk nih yang belum ikut SPY. Saudara tidak akan rugi. Saya melihat banyak orang mengalami pemulihan. Bukan cuma pulih secara karakter. Tapi keuangannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Dia diberkati oleh Tuhan. Mari petugas tolong kasih lembaran sama yang duduk. Please. Ya, yang di atas, please. Saudara-saudara boleh, ya yang diri boleh duduk. Saya rasa saudara-saudara yang belum ikut SPY. Mari saudara-saudara. Saya mau katakan begini bukan untuk menjebak saudara. Karena saya percaya kesempatan tidak selama-lamanya ada. Nah kebetulan saya akan jadi pembina rohaninya SPY. Beberapa rekan hamba-hamba Tuhan. Saya rindu saudara-saudara akan dilawat Tuhan untuk hal ini. Please saudara-saudara, para pengerja yang di atas lebih banyak yang belum SPY. Jadi please ke atas juga. Hari ini saya percaya saudara-saudara lewat kebenaran firman Tuhan kita diajar untuk bertumbuh ya. Kita diajar untuk menabur. Amin. Ya saudara-saudara sambil dibagikan saya aja saudara-saudara kita naikkan satu ucapan syukur. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I